Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, 1,2 juta dosis vaksin produksi Sinovac tiba di tanah air Minggu malam. Ya, pengiriman vaksin tersebut dijanjikan Sinovac untuk pemerintah Indonesia. $1,2 juta dosis vaksin COVID-19 tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Minggu malam. Jutaan vaksin yang dibuat oleh perusahaan Sinovac ini didatangkan dari Cina. Sebelumnya vaksin dari Sinovac telah diuji di Bio Farma Bandung sejak Agustus lalu. 1,2 juta dosis vaksin ini merupakan gelombang pertama. Nantinya akan dikirimkan 1,8 juta dosis vaksin jadi dan 45 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku pada Januari mendatang. Datangnya vaksin dari Cina ini membuka asa bagi masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, kedatangan vaksin ini menjadi langkah awal pemerintah melaksanakan vaksinasi bertahap pada masyarakat. Langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya. Selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya. Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap, begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis oleh Pak Menteri Kesehatan. Sebelumnya, pemerintah memastikan 30 juta dosis vaksin COVID-19 akan diterima Indonesia pada kuartal 4 tahun ini. Jumlah ini terus bertambah di tahun 2021. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat sabar dan mengikuti semua petunjuk untuk memulai vaksinasi. Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi, dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap. Yang ketiga, karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi. Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Vaksin menjadi harapan warga untuk menangani pandemi COVID-19, mengingat laju penambahan kasus positif di tanah air masih belum menunjukkan perlambatan atau bahkan penurunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pasien COVID-19 di Palopo, Sulawesi Selatan ditolak warga saat akan dimakamkan. Warga bahkan memblokade jalan menuju pemakaman. Jenazah almarhum Kamaludin, salah satu ASN di Palopo, Sulawesi Selatan, mendapat penolakan saat akan dimakamkan di pemakaman keluarga.
Almarhum yang diambil keluarga di Rumah Sakit Mega Buana Palopo sempat terkatung-katung setelah akses menuju pemakaman keluarga diblokade warga sekitar. Mirisnya lagi, tidak satupun petugas gugus COVID-19 dengan APD lengkap yang mendampingi jenazah. Bahkan jenazah dibawa menggunakan mobil minibus tanpa protokol COVID-19. Saat kondisi kian memanas, polisi kemudian meminta tim gugus COVID-19 Palopo untuk mengambil alih proses pemakaman. Sudah ke sana saja. Saya berbicara memberikan pengertian kedua belah pihak, baik yang menolak maupun yang keluarga korban, supaya mendatangkan petugas COVID yang menangani masalah kesehatan ini, yaitu hasil daripada pemeriksaan kesehatan. Kemudian petugas COVID ini, yaitu gugus ini, tidak sempat ke lokasi. Kemudian foto kemudian dikirimkan Pak Lurah. Pak Lurah membacakan hasil pemeriksaan swabnya ternyata positif, sehingga keluarga menerima dengan baik. Nah, makanya itu dikembalikan ke kuburan Purangi untuk dikuburkan secara protokol kesehatan. Dan itu menerima semua keluarganya. Terlanjur ditolak warga di Kelurahan Patene, jenazah akhirnya dipindahkan dan dimakamkan dengan protokol COVID-19 di pemakaman Islam. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski di masa transisi PSBB masih banyak warga yang melanggar protokol kesehatan, dijumpai warga yang tidak pakai masker, bahkan angkutan umum yang melebihi batas penumpang. Pengendara motor ini kabur saat petugas menghentikan dirinya karena tidak memakai masker dengan benar di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini Pak RT katanya. Udah ya, siap. Rumah di sini, bukannya kita nggak patuh. Bahkan pengendara mobil bak terbuka juga berdebat karena tidak memakai masker. Pengemudi yang mengaku ketua RT ini hanya diberi teguran ringan oleh petugas. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, petugas menghentikan angkot yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Seluruh penumpang diperiksa mulai dari pemakaian masker hingga jaga jarak penumpang. Beberapa penumpang diminta turun karena duduk berdesakan di angkot. Petugas juga menindak mobil bak terbuka dan bajai. Sopir diberikan sanksi tertulis. Nggak tahu. Saya kan masih baru. Oh gitu. Tadi berapa orang dalamnya, Pak? Hah? Tadi berapa orang dalamnya? Apa yang dalamnya? Dalam mobil? 6 orang, biasanya 6 orang. 6 orang. Tadi? Naik sendiri ya nggak ngitung. Oh, nggak ngitung ya. Selama penerapan PSBB di DKI Jakarta, angkutan umum hanya bisa mengangkut 7 penumpang. 1 penumpang di depan dan 6 penumpang lainnya di belakang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari pertama sekolah tatap muka sudah berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 14 sekolah di Surabaya menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah. Seperti di SMP Negeri 1 Surabaya. Sebanyak 18 orang siswa dari 405 siswa kelas 9 mengikuti pembelajaran tatap muka. Dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menjadi syarat utama mengikuti simulasi ini. Sementara bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, pihak sekolah menyiapkan sekolah secara daring. Kalau daring itu menurut saya sendiri kurang paham. Saya kurang paham dan bosan ya, pasti kita sebagai anak-anak yang hyperaktif atau gimana kan kita pasti merasakan bosan. Tapi kalau saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk sekolah langsung karena menurut saya jauh lebih paham. Di rumah secara online itu kan materinya kadang masuk otaknya agak kurang, tapi untuk sekarang alhamdulillah jadi lebih paham karena penjelasannya kan secara langsung dan juga dari protokol-protokolnya itu kan di sekolah sangat ketat ya. Simulasi sekolah tatap muka ini menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah membuka serentak sekolah tatap muka pada Januari tahun depan.
Oleh karena itu saat ini kita siapkan dengan cara simulasi dengan harapan kami mendapatkan gambaran yang utuh apabila nanti sekolah dibuka dalam masa pandemi. Dalam simulasi ini, Pemkot Surabaya mengerahkan tim asesmen dari Satgas COVID-19 untuk memantau secara langsung penerapan protokol kesehatan di sekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritambayo, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota KPPS Pilkada Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang reaktif COVID-19 bertambah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.